Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita belajar bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, apakah saudara rindu hidup saudara dipulihkan? Apakah saudara rindu keluarga saudara dipulihkan? Apakah saudara rindu ekonomi saudara dipulihkan? Bisnis saudara dipulihkan? Segala aspek kehidupan saudara dipulihkan? Saudara, kalau saudara rindu, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah mau memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Dan Allah sanggup memulihkannya. Dan kalau Allah mau memulihkan dan Dia sanggup memulihkan, dan kita rindu mengalami pemulihan, maka seharusnya dalam kehidupan ini kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan memang untuk itulah Tuhan berkorban saudara, supaya setiap kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Hidup kita dipulihkan, kita ditebus dari keberdosaan, kita dipulihkan, dan berbagai aspek kehidupan kita dipulihkan. Yang sakit dipulihkan, dan sebagainya, yang terikat dipulihkan. Itu yang Tuhan mau, sehingga Dia rela berkorban saudara, sehingga Dia rela mati di kayu salib. Artinya saudara bisa dipulihkan, hidup saudara dan segala aspek dalam kehidupan saudara bisa dipulihkan. Itu sebabnya saat ini mari rindukan pemulihan daripada Tuhan. Kita akan belajar saudara, apa yang akan terjadi ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, dan bagaimana supaya kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan kepada saudara. Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang
dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana pemazmur ini mengungkapkan kerinduannya untuk terjadinya pemulihan. Dan kemudian dia menjelaskan apa yang akan terjadi ketika Allah mengerjakan pemulihan. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini saudara. Apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan dan bagaimana kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan? Itu yang saya rindu kita lihat bersama saudara. Sekali lagi dikatakan nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Saudara, pemazmur ini berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika, artinya ada waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion. Di mana Sion di sini adalah kata ganti untuk umat-umat Tuhan. Ada waktu Tuhan memulihkan umat-umatnya. Ada saat, ada waktu, ada ketika Tuhan memulihkan umat-umatnya. Dan ketika Tuhan memulihkan umat-umatnya, maka yang akan terjadi adalah keadaan umatnya seperti mimpi, sehingga mulut mereka penuh dengan tertawa. Apa artinya? Ketika Tuhan memulihkan, maka keadaan umatnya seperti mimpi. Karena betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya saudara. Seperti mimpi rasanya. Saudara bisa bayangkan, saudara mengalami sesuatu yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, berkat pemulihan, keberhasilan dan sebagainya yang luar biasa dalam hidup saudara. Sampai-sampai saudara seakan-akan tidak percaya. Saudara seperti bermimpi. Saudara pernah melihat mungkin orang kaget melihat sesuatu yang luar biasa dan kemudian dia mulai mencubit-cubit badannya untuk memastikan bahwa ini benar-benar kenyataan. Dan itulah yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan. Itulah yang akan terjadi jika Allah mengerjakan pemulihan dalam hidup umatnya, di mana umat-umatnya seperti bermimpi dan mulut mereka penuh tertawa. Hari ini saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa ada waktu, ada saat, ada ketika Tuhan pasti mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara. Dalam hal apa saudara rindu dipulihkan hari ini? Dalam hal apa saudara ingin kehidupan saudara dipulihkan? Apakah keluarga saudara, ekonomi saudara, kesehatan saudara, dan sebagainya? Dalam semua hal itu, dengar, ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, dan kalau Dia mengerjakan pemulihan, maka saudara seperti bermimpi. Saudara akan mengalami perkara yang luar biasa, seperti mimpi rasanya ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari rindukan pemulihan daripada Tuhan. Karena ketahuilah ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka kita seperti bermimpi dan mulut kita penuh dengan tertawa. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan kita. Lalu kemudian pemazmur ini juga menegaskan bahwa ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka ayat 2 dikatakan di sana. Bagian B, pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang lebih luar biasa lagi saudara, bukan hanya kita yang kaget, orang lain pun kaget. Sehingga orang-orang berkata, wow, Tuhan mengerjakan perkara besar kepada orang ini. Tuhan mencurahkan berkat kepada orang ini. Tuhan lakukan mujizat dalam hidup orang ini. Tuhan pulihkan keluarga orang ini. Tuhan pulihkan ekonomi orang ini. Tuhan jadikan orang ini berhasil. Orang-orang pun akan mengakui saudara. Orang-orang pun akan melihat dan mengakui betapa dahsyat pemulihan yang Tuhan kerjakan. Itulah yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Saudara, adakah saudara melihat anak Tuhan ataukah mungkin saat ini saudara sedang mengalaminya, di mana Tuhan mengerjakan pemulihan?
Dan pemulihan itu betapa dahsyatnya sampai orang-orang terheran-heran, saudara. Orang itu sendiri terheran-heran dan orang lain pun terheran-heran. Dan orang lain mengakui bahwa betapa dahsyat Tuhan mengerjakan pemulihan. Kalau saudara ada melihat kisah orang seperti itu, saudara, silakan tuliskan di kolom komentar. Untuk menjadi kesaksian bahwa firman Tuhan ini iya dan amin. Bahwa Tuhan mengerjakan pemulihan. Ada begitu banyak orang yang dulu hidupnya hancur, hidupnya berantakan, hidupnya tidak ada harapan dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, perkara besar terjadi. Satu kali ada seorang bapak yang menjadi jemaat tempat saya mengembalakan ini, saudara. Jemaat ini menceritakan bagaimana latar belakang kehidupannya. Dia berasal dari keluarga yang broken home. Dan bapaknya adalah dukun. Dan kemudian dia diterlantarkan. Ketika dia diterlantarkan, waktu dia masih anak muda, sekarang bapak ini sudah agak berumur. Waktu dia masih anak muda, dia mulai bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia mulai bertemu dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh ikut Tuhan sampai-sampai dia beribadah dengan jarak begitu jauh dengan naik sepeda dayung, saudara. Bayangkan, dengan jalan berbatu-batu, perjuangannya begitu luar biasa untuk pergi beribadah. Jaraknya sekitar 10 km. Dia naik sepeda untuk beribadah malam-malam. Hari Minggu, ibadah tengah minggu malam-malam, dia pergi beribadah. Dengan jarak seperti itu, naik sepeda. Dia terus lakukan itu sampai akhirnya, saudara, hari ini dia diberkati luar biasa. Sekali lagi, dia diberkati luar biasa. Satu kali dia menanam kates, saudara. Kemudian saat dia menanam kates itu begitu diberkati oleh Tuhan pada waktu itu, saya ingat. Kates itu begitu diberkati oleh Tuhan. Padahal pada musim itu saya masih mengingat, dia sering minta doa. Ada musim kates sakit. Lalu satu kali ada orang yang datang bertanya kepada dia, apa kamu buat obatnya? Apa kamu buat sehingga kates itu tidak kena penyakit? Tetapi kates ini begitu bagus. Dia bilang, aku memupuk kates ini jam 5 pagi. Orang yang bertanya tadi agak keheranan, kok bisa dipupuk jam 5 pagi? Maksudnya apa? Jam 5 pagi aku doakan kates ini. Maksudnya memupuk itu adalah dia doakan dan dia doakan. Itulah saking sungguh-sungguhnya bapak ini. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan sehingga ada dalam perlindungan Tuhan. Apa yang dia tanam pun dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kalau lihat cerita kehidupannya, bagaimana Tuhan memulihkan dari nol sama sekali sehingga dia diberkati dengan luar biasa. Sekali lagi, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, bapak itu sendiri ketika dia bersaksi, dia berkata luar biasa Tuhan. Dia seringkali terkaget-kaget. Dan orang pun terheran-heran, sampai orang pun bertanya, kok bisa? Tapi sekali lagi, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, maka itu akan terjadi. Kita seperti bermimpi dan orang-orang lain pun akan mengakui. Apakah saudara rindu pemulihan dalam hidup saudara? Saudara rindu melihat Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara? Dia pasti mengerjakan pemulihan. Pertanyaannya berikutnya, saudara, adalah apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mengerjakan pemulihan? Ada 3 hal yang saya ingin kita belajar, saudara. Di mana di sini pemazmur menegaskan apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, dan kemudian setelah dia menjelaskan ayat 1 sampai 3 apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Ayat 4 mulai, di sana dia menjelaskan bagaimana supaya terjadi pemulihan. Yang pertama di ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pemazmur ini menegaskan bahwa supaya terjadi pemulihan itu, dia mulai menaikkan doa. Dia mulai memohon supaya pemulihan terjadi. Artinya apa, saudara? Kalau saya dan saudara rindu pemulihan yang dahsyat Tuhan kerjakan, dan pemulihan yang luar biasa yang orang lain pun akan mengakui, maka yang pertama yang harus kita lakukan, berdoalah untuk terjadinya pemulihan. Seperti yang dilakukan pemazmur ini, dia menjelaskan kalau Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka
perkara besar terjadi, kita seperti bermimpi, orang lain mengakui. Lalu kemudian untuk terjadinya pemulihan itu, langkah pertama yang dia lakukan, dia mulai berdoa. Dia berkata, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Hari ini pun, kalau setiap saudara merindukan pemulihan daripada Tuhan, berdoalah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Sama seperti pemazmur, dia berkata, pulihkanlah ya Tuhan. Hari ini pun, dalam hal apa saudara rindu pemulihan, berdoalah. Kalau saudara rindu ekonomi saudara dipulihkan, berdoalah supaya ekonomi saudara dipulihkan. Supaya keluarga saudara dipulihkan, berdoalah. Bisnis saudara dipulihkan, berdoalah. Doakan dan serukan supaya semuanya itu dipulihkan oleh Tuhan. Karena untuk mengalami pemulihan yang dahsyat, kita harus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yang dilakukan pemazmur ini, saudara, ayat 5, di mana di sana dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Hal kedua yang dia tegaskan di sini adalah tentang menabur. Dia berkata orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya apa, saudara? Supaya terjadi pemulihan, dia menegaskan bahwa harus ada menabur. Hal yang harus dilakukan adalah menabur. Sekalipun harus dengan mencucurkan air mata, menaburlah. Hari ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, maka menaburlah sekalipun saudara harus mencucurkan air mata. Mungkin hari ini saudara harus menabur dengan berdoa. Mungkin hari ini saudara harus menabur dengan berkorban. Mungkin hari ini saudara harus menabur dengan merintis, memulai sesuatu dengan berjuang. Menabur dengan tenaga, menabur dengan dana, menabur dengan banyak hal. Saudara harus menabur dan saudara tahu itulah yang harus saudara tabur kalau saudara rindu melihat pemulihan. Dengar saudara, jangan takut, menaburlah. Karena orang yang menaburlah yang akan menuai. Orang yang tidak menabur tidak akan pernah bisa menuai. Kalau kita rindu mengalami pemulihan, menaburlah sekalipun harus bercucuran air mata. Tuhan akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Apa yang harus saudara tabur supaya keluarga saudara dipulihkan? Apa yang saudara tabur supaya ekonomi saudara dipulihkan? Apa yang harus saudara tabur supaya bisnis saudara dipulihkan? Mari tabur di hadapan Tuhan. Menaburlah kalau saudara rindu mengalami pemulihan di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, yang terakhir, pemazmur ini menegaskan di ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang ketiga yang dia tegaskan di sini saudara, untuk terjadinya pemulihan, yaitu di mana bisa menuai, membawa berkas. Orang yang bagaimana yang akan mengalami itu? Orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih. Artinya saudara, dia tetap berjalan maju, dia tetap melangkah sekalipun ada tantangan, ada pergumulan dan sebagainya, dia tetap berjalan maju sambil menangis. Ada beban berat, tetap melangkah. Ada kesulitan, tetap berjalan maju. Ada persoalan, tetap melangkah, tetap berjalan maju. Dan tetap sambil menabur dan menabur. Hari ini saudara, kalau saudara rindu mengalami pemulihan, tetaplah maju, tetaplah melangkah. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Tetaplah maju dan tetaplah melangkah. Maka saudara akan melihat Tuhan mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita akan mengalami pemulihan. Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, kita seperti bermimpi karena dahsyatnya pemulihan itu. Kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, orang-orang pun akan mengakui betapa dahsyat pemulihan itu. Supaya terjadi pemulihan itu saudara, berdoalah untuk terjadinya pemulihan. Supaya terjadi pemulihan itu saudara,
Menaburlah supaya terjadi pemulihan. Dan supaya terjadi pemulihan itu, saudara, tetaplah melangkah dan tetaplah berjalan maju supaya terjadi pemulihan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita mau menabur dalam doa. Namun sebelumnya, sekali lagi terapkan firman Tuhan ini buat komitmen dalam hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini, ya Tuhan. Hamba berdoa, ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka, ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya, ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu, ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa, Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu, ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa, ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan
atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini
Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, di sepanjang hari ini, lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati saudara, dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan, saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini. Dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.